Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita malam hari ini akan mempelajari hadis yang ke-30 dari Kitabin Nikah. Sebelum kita masuk kepada bab al-kafa'ah wal khiyar dalam Kitabin Nikah, juga ada 31 hadis di dalam Kitabun Nikah yang merupakan muqaddimah atau permulaan sebelum masuk kepada bab-bab yang lebih khusus lagi di dalam Kitabun Nikah Bulughul Maram ini. Hadis yang akan kita pelajari, hadis yang ke-30 ini adalah hadis Abu Hurairah yang mana Nabi SAW bersabda, melarang, mengabarkan bahwasanya seorang yang berzina itu tidaklah menikahi pezina yang semisalnya. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala wa an Abi Hurairah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagi antum yang punya kitab terjemahan, ini dua hadis sebelum bab al-kafa'ah wal khiyar. Jadi kalau antum nanti cari bab al-kafa'ah wal khiyar itu di dalam Kitabin Nikah Bulughul Maram, mundur ke belakang itu akan ketemu hadis Imra'atu Rifa'ah atau istrinya Rifa'ah yang kemarin sudah kita singgung pada permasalahan nikah tahlil. Nah, kemudian mundur lagi satu lagi ke belakang itu hadis Abu Hurairah tentang larangan untuk menikahi wanita yang pezina. Jadi tidaklah dia menikahi kecuali pezina semisalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihu az-zani, tidaklah seorang pezina itu menikahi. Az-zani al-majlud, pezina yang dicambuk. Nah, jadi disifati pezina yang dicambuk ini, sebagian syurah atau para ulama yang mensyarah hadis menyatakan bahwasanya sifat majlud atau yang dicambuk maknanya itu bukan menunjukkan kekhususan, akan tetapi ini adalah sifat yang menunjukkan secara umum seorang pezina itu layak untuk dicambuk, gitu loh. Jadi bukan artinya nanti orang yang berzina nggak ketahuan terus belum pernah dihukum cambuk terus jadi boleh nikah kayak gitu, bukan seperti itu maknanya. Artinya pernyataan dalam hadis ini al-majlud, yang dia itu dicambuk, maknanya adalah pezina tersebut secara umum layak untuk dicambuk. Jadi tidaklah seorang pezina itu menikahi kecuali pezina yang semisal dengannya juga. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan kemudian Al-Imam Abu Dawud, wa rijaluhu thiqat, dan perawi-perawinya yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud ini, di dalam sanad mereka berdua ini adalah perawi yang thiqat. Artinya sanad hadis ini sahih. Sehingga sebagian ulama beristidlal dengan hadis ini dan nanti juga dengan ayat yang setelah ini akan kami sampaikan, karena zahir atau yang nampak dari ayat dan hadis ini sama atau senada, yaitu larangan untuk menikahi seorang wanita pezina. Nah, jadi di antara para ulama yang berpegang dengan hadis ini ya
Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini dalam mazhab beliau nggak boleh, tidak diperbolehkan untuk, dan hukumnya haram untuk menikahi seorang wanita pezina. Istidlal yang demikian ini oleh para ulama Hanabilah itu dikuatkan. Jadi kesimpulannya Imam Ahmad ini dikuatkan, dan kemudian ulama-ulama madhab setelah Imam Ahmad bin Hambal yang menempuh metode madhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu menguatkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dengan zahir ayat ini, dan kemudian juga sebagian ada yang menetapkan beberapa syarat nanti. Sebagian ada yang menetapkan beberapa syarat. Nah, di antara para ulama yang mereka ini berangkat dari milieu madhab Hanabilah, yaitu Al-Hafidz Ibnul Qayyim hafizahullah. Beliau menguatkan bahwasanya zahir hadis ini sangat jelas, tegas menunjukkan bahwasanya haram untuk menikahi seorang wanita pezina. Kemudian sebelum Al-Hafidz Ibnul Qayyim, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, itu di dalam kitab Al-Mughninya menyusun, menempatkan satu bab khusus pembahasan tentang pembahasan tentang permasalahan ini. Namun Al-Imam Ibnu Qudamah menambahkan 2 syarat lagi. Artinya haram dinikahi wanita pezina ini kecuali nanti terpenuhi ada 2 syarat baru boleh dinikahi. Syarat yang pertama itu apa? Telah habis masa iddahnya. Artinya si wanita ini, misalnya wanita tersebut ini terkenal pezina, dia, mohon maaf ya saya sampaikan, profesinya pelacur misalnya. Bukan misalnya, ya memang ini yang dimaksudkan, profesinya itu pelacur. Tetapi kemudian dia bertaubat, tidak lagi melacurkan diri, dan kemudian pernyataan kesungguhannya dia dalam bertaubat itu dia mengenakan hijab, kemudian menjauhi tempat-tempat bermaksiat, mendekati tempat-tempat untuk di mana mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mendekati masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu gitu kan, sudah melupakan masa lalunya. Nah, yang seperti ini gitu kan, boleh atau tidak untuk dinikahi. Nah, mazhab Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah itu menempatkan 2 syarat tadi. Yang pertama, dia harus taubat. Artinya seorang pezina ketika dia sudah bertaubat boleh dinikahi nanti gitu loh. Boleh dinikahi. Tapi kemudian ada 1 syarat lagi yang ditambahkan, yaitu harus dipastikan masa iddahnya itu sudah lewat. Artinya harus dipastikan istibra'ur rahim, harus dipastikan rahimnya itu kosong dari kemungkinan adanya janin yang dihasilkan dari hubungan zina dengan laki-laki sebelumnya itu. Jadi harus dipastikan kosong rahimnya itu. Nah, ini syarat-syarat yang ditetapkan oleh madhab Al-Imam Ahmad ibn Hambal sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni. Al-Mughni ini salah satu referensi dari madhab Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah. Nah, adapun mayoritas ulama yang lain dan yang zahir, yang nampak dari penafsiran dari para salaf, dari kalangan sahabat dan kemudian para tabi'in, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan dalam hadis ini serta ayat di dalam surah An-Nur ayat yang ketiga itu maknanya bukan melakukan akad nikah gitu loh. Jadi makna hadis ini Nabi kan mengabarkan la yankihu az-zani al-majlud illa mislah. Maknanya itu bukan tidak boleh melakukan akad nikah dengan seorang pezina. Bukan itu. Tetapi maknanya tidaklah berjima. Jadi nikah di sini maknanya adalah jima. Tidaklah seorang pezina itu berjima atau bersetubuh kecuali dengan pezina yang semisalnya. Ini makna dari hadis ini, dan ini makna dari ayat. Nah, ini yang demikian ini
disampaikan kesimpulan takwilnya itu oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir, dan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah beliau juga punya kitab tafsir ketika menafsirkan kalam Allah Azza wa Jalla surah An-Nur ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berkalam, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Laki-laki yang pezina tidaklah dia menikahi kecuali wanita yang pezina juga, au musyrikatan, atau seorang wanita yang musyrikah. Wazaniyatu, wanita yang musyrikah, wanita yang pezina gitu kan, la yankihuha, tidaklah menikahi dirinya, illa zanin, kecuali laki-laki yang pezina juga, au musyrik, atau laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang demikian ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Ini tadi yang menjadi pegangan dari pendapatnya madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya menikahi seorang pezina itu hukumnya haram, karena ayat tadi mengatakan wa hurrima dzalika. Nah, kemudian para ahli tafsir, para ahli takwil berbeda pendapat. Dzalika ini kemana gitu kan? Kepada perbuatan zinanya atau kepada pernikahan dengan seorang pezina gitu. Dzalika itu kan itu maknanya, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Hal itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Yang diharamkan yang mananya gitu kan? Zinanya yang diharamkan. Nah, kalau ini kan ayat ini ada kemungkinan maknanya dan kemudian ditegaskan dalam ayat yang lain sudah diharamkan zina itu. Kemudian kemungkinan zalika yang lain yang maknanya hal itu adalah aktivitas menikahi seorang pezina gitu loh. Itu diharamkan. Nah, ini ada kemungkinan makna dari ayat ini, dan yang zahir dari ayat ini serta hadis Abu Hurairah adalah yang demikian. Yang zahir itu yang nampak. Jadi hukum yang nampak dari ayat surah An-Nur ayat 3 ini serta hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi di dalam kitab Bulughul Maram ini menunjukkan hukum haramnya menikahi seorang wanita pezina bagi laki-laki, dan wanita yang baik-baik haram untuk menerima pinangan laki-laki yang sudah diketahui kebiasaannya itu berzina gitu loh. Bahasa sebagian masyarakat kita itu suka jajan sembarangan, bukan jajan makanan, dia jajan wanita sembarangan, waliyadzubillah. Itu diharamkan. Kalau yang baik-baik itu jangan berpasangan dengan yang tidak baik. Nah, jadi demikian. Nah, kecuali tadi bertaubat, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tadi membolehkan kalau dia sudah bertaubat. Nah, sebagai informasi tambahan atau wawasan bagi kita semua, para ulama tafsir itu menukilkan 3 pendapat penafsiran bagi ayat ketiga surah An-Nur ini. Az-zani la yankihu illa zaniyah sampai akhir ayat. Penafsiran yang pertama itu menyatakan bahwasanya ayat ini khusus untuk sahabat-sahabat Nabi tertentu. Karena nanti ada dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi ini di dalam tafsirnya, ada 3 riwayat yang beliau bawakan di sini. Ada seorang sahabat Nabi itu beberapa sahabat Nabi ditawari untuk menikahi seorang wanita yang profesinya itu pelacur. Nah, tanya kepada Nabi belum menjawab sampai kemudian diturunkan ayat ini. Nah, yang demikian ini nanti sebagian salaf berpendapat bahwasanya ini khusus buat kasus mereka saja gitu kan. Adapun nanti kaum muslimin yang lain, dasar dalilnya nanti dengan keumuman ayat di dalam surah An-Nur juga, yaitu ankihu al-ayyama minkum, nikahilah wanita-wanita yang dia tidak memiliki suami. Al-ayyama itu jamak dari ayyim, jadi wanita-wanita yang belum punya pasangan nikahi. Siapapun itu, baik dia nanti profesinya pezina atau bukan pezina, masuk dalam keumuman ayat itu.
Nah, itu kita kembali kepada penafsiran para ulama tadi, itu yang pertama. Nah, yang pertama yang menafsirkan bahwasanya ini khusus untuk beberapa kalangan sahabat gitu kan, khusus bagi kasus yang dialami oleh sebagian para sahabat. Di antara riwayat yang dibawakan oleh para ulama tafsir, yaitu riwayatnya Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi rahimahullah, yang mana riwayat ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Yang saya kutip di sini dari tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan warwa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi meriwayatkan, yaitu dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, kana rajulun yuqalu lahu Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi, kana yahmilu al-usara min Makkah hatta ya'tiya bihimul Madinah. Beliau ini membawa tawanan perang dari Mekah untuk membawanya ke Madinah. Yang zahir di sini pada saat pertempuran Badar. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu yang membawanya, yang diberikan amanat untuk membawa mereka untuk datang ke Madinah adalah Marsad ibn Abi Marsad ini. Wa kanat bi Makkah baghiyun yuqalu laha Anak. Nah, di Mekah itu ada wanita yang profesinya itu pezina bernama Anak. Wa kanat sadiqatan lahu fil jahiliyah. Pada saat zaman jahiliyah, artinya sebelum Islam datang, Anak, si wanita tadi yang bernama Anak tadi itu temenan sama Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi ini gitu kan. Falamma ata Makkah da'athu Anak ila nafsiha. Nah, ketika bertemu dengan bertemu dengan Anak ini, Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi ini ketemu dengan Anak. Anak ini menawarkan dirinya, ayo kita melakukan perzinaan, hubungan badan. Marsad mengatakan innallaha harrama zina, Allah mengharamkan zina, saya enggak mau gitu kan. Faqalat fankihni, kalau gitu nikahi aku aja gitu kan. Kalau memang diharamkan zina, ya udah nikahi aku saja. Faqala hatta as'ala Rasulullah, sampai aku nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ankihu Anaqan. Wahai Rasulullah, boleh enggak saya nikahi Anak ini yang dia profesinya itu pelacur kayak gitu. Fa amsaka Rasulullah falam yarudda syai'an. Rasulullah diam, menunda jawabannya, belum memberikan jawaban apapun. Fanazalat, sampai kemudian turun ayat ini. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina itu tidaklah menikahi kecuali pezina yang semisalnya atau orang yang musyrik. Fada'ani faqara'aha alayya. Kemudian Rasulullah memanggilku dan membacakan ayat ini kepadaku. Wa qala li la tankiha, kalau begitu jangan kamu menikahinya. Tapi tadi saya sampaikan kan yang zahir di sini, Anak ini membawa tawanan ini pada peristiwa perang Badar. Nah, tetapi kalau dilihat dengan kronologi turunnya surah An-Nur ini sudah jauh ini dari peristiwa perang Badar. Jadi yang nampak di sini ini sudah berselang setelah peristiwa perang Badar jauh ini. Karena surah An-Nur ini dia turun setelah Ahzab, setelah peristiwa pertempuran Khandaq, dan kemudian turunnya ini berkisar dengan pertempuran Muraisi yang terjadi itu setelah setelah pertempuran Khandaq, kira-kira pada tahun ke-5 Hijriah akhir atau 6 Hijriah di awal. Jadi perkiraan turunnya ayat ini pada waktu-waktu itu gitu. Artinya sudah jauh hari setelah pertempuran Badar. Nah, riwayat ini yang kemudian menjadikan para ulama itu mengatakan bahwasanya keharaman ini khas.
Fa'ala qawli haula, maka berdasarkan riwayat ini dan riwayat-riwayat sebelumnya yang dibawakan oleh para ulama tafsir semisal Imam Ikrimah dan kemudian Imam Mujahid dan Imam Atha ibn Abi Rabah, kanat tahrim khasan fi haqqi ulaika duna sairin nas. Jadi berdasarkan riwayat ini, keharaman menikahi wanita pezina itu khusus untuk sahabat-sahabat Nabi tadi yang disampaikan dalam riwayat-riwayat ini, termasuk Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi ini, duna sairin nas, yang mana tidak diberlakukan kepada yang selain dari sahabat Nabi ini. Wa qala qaumun, kemudian pendapat yang kedua dalam penafsiran ayat ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan juga para ulama tafsir yang lain. Ini pendapat yang kedua, al-muradu minan nikahi huwa al-jima'. Makna dari nikah di dalam ayat ini dan di dalam hadis ini maknanya adalah jima'. Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, yaitu hubungan badan. Wa ma'nahu az-zani la yazni illa bizaniyatin aw musyrikah. Seorang pezina tidaklah dia berhubungan badan kecuali dengan pezina semisalnya atau berhubungan badan dengan seorang yang musyrik. Ini makna dari ayat. Nah, para ulama yang berpendapat demikian dari kalangan salaf adalah Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu. Beliau salah satu murid dari Abdullah ibn Abbas. Kemudian Ad-Dhahhak ibn Muzahim. Ini juga meriwayatkan beberapa tafsir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini pendapat yang kedua, yaitu ditakwilkan ayat ini dan hadis ini ditakwilkan dengan makna bukan makna akad nikah yang sah gitu kan. Tetapi makna nikah di sini adalah makna jima' atau hubungan badan. Tidaklah mereka itu berhubungan badan atau melakukan perzinaan kecuali dengan pezina semisalnya. Nah, kemudian pendapat yang terakhir dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang paling banyak juga pegang oleh para fuqaha, yaitu bahwasanya ayat ini mansukh, termasuk juga kemudian hadisnya mansukh, dinasakh. Mansukh itu artinya hukumnya itu diganti dengan hukum yang baru, pernah diharamkan oleh Allah, baru kemudian keharamannya itu dicabut oleh Allah dan digantikan dengan kebolehan yang baru gitu. Nah, yang ketiga ini dinyatakan oleh Al-Imam Sa'id ibn Al-Musayyib. Qala Sa'id ibn Al-Musayyib wa jama'atun, dan kemudian para ulama yang lainnya dari kalangan salaf, inna hukmal ayah mansukh. Hukum yang terkandung dalam ayat ini itu mansukh. Hukum yang terkandung dalam ayat ini mansukh, yaitu keharaman menikahi wanita pezina itu mansukh. Fakana nikahuz zaniyah haraman. Dulu menikahi seorang wanita yang diketahui dia itu sering melakukan zina, bahkan profesinya itu adalah pezina, dulu haram. Bihadhil ayah, berdasarkan ayat ini, yaitu surah An-Nur ayat yang ketiga. Fanasakhaha qauluhu ta'ala, kemudian dinasakh atau diganti hukumnya dengan hukum yang baru oleh kalam Allah Subhanahu wa taala, wa ankihu al-ayama minkum. Nikahilah oleh kalian al-ayama, yaitu wanita-wanita yang belum memiliki suami. Wanita-wanita yang belum memiliki suami itu entah dia gadis, entah dia janda. Janda kan enggak punya suami juga gitu. Itu namanya ayyim semuanya itu. Fadakhalat az-zaniyatu fi ayama al-muslimin. Maka wanita yang pezina itu dia masuk dalam keumuman ayama al-muslimin, yaitu wanita-wanita yang belum punya suami dari kalangan muslimin. Ini pendapatnya Al-Imam Sa'id ibnu Al-Musayyib, sehingga boleh untuk menikahi wanita yang pezina ini secara hukum syariat. Dan ini yang kemudian dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Riwayat asar dari Imam Sa'id bin Musayyib ini Sayyidut Tabi'in, beliau pemuka para tabi'in di Madinah. Kemarin mungkin sudah kami sampaikan kan beberapa
kejadian yang berlaku antara beliau dengan Ikrimah Maula Ibni Abbas, tapi di sini kita mengambil manfaat ilmu dari beliau, yaitu Imam Sa'id Ibn Musayyib itu menyatakan ayat ini mansukh, sudah digantikan hukumnya itu dengan apa? Dengan ayat yang baru. Dan Sa'id Ibn Musayyib ini murid khususnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sementara hadis Abu Hurairah tadi menyatakan secara zahir tidaklah menikahi. Sehingga kemudian yang disampaikan Imam Sa'id Ibn Musayyib ini menunjukkan bahwasanya hukum keharaman yang dahulu itu sudah tidak berlaku lagi, dan kemudian digantikan dengan hukum yang baru, boleh untuk menikahinya. Nah, sampai di sini ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan perbedaan para salaf tentang hukum menikahi wanita pezina ini, perdebatan mereka ini masuk dalam tataran penetapan hukum, kalau itu terjadi boleh atau tidak. Namun kemudian yang disarankan, yang dianjurkan untuk diamalkan, yang disepakati oleh mereka, ya nikahi orang yang baik-baik gitu kan. At-tayyibuna lit-tayyibin, at-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik-baik itu Allah peruntukkan bagi wanita-wanita yang baik-baik pula, gitu loh. Allah peruntukkan pula bagi wanita yang baik-baik pula gitu. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Artinya tadi antara Imam Ahmad yang mengharamkan dan dengan Imam Syafi'i yang membolehkan tadi kan. Perbedaan pendapat di antara keduanya ini adalah pada pada kasus penetapan hukumnya. Kalau ini terjadi gitu kan, nikah itu kan sahih ibadah, tetapi kemudian yang dinikahi ini dia profesinya melacurkan diri gitu kan. Profesinya itu melacurkan diri, menikahinya ini boleh atau tidak gitu kan. Karena nikah ini hukum asalnya halal, ya halal juga gitu kan. Lah bagaimana dengan ayat ini? Imam Sa'id Ibn Musayyib tadi menyatakan ayatnya mansukh gitu. Namun demikian gitu kan, kita sekarang melihatnya bukan dari sudut pandang hukumnya gitu. Katakanlah nanti yang dikuatkan itu pendapatnya Imam Syafi'i yang membolehkan, karena lebih banyak salafnya yang kemudian membawakan riwayat yang menyatakan bahwasanya makna ayat ini bukan secara zahir gitu. Entah ayat ini dia khusus untuk sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan dalam beberapa riwayat saja, atau kemudian ayat ini tadi dimaknai dengan maknanya itu dengan berjima atau hubungan badan, bukan melakukan akad nikah. Sementara melakukan akad nikahnya itu sahih gitu kan, akad nikahnya itu benar. Tapi yang maslahat dalam membangun rumah tangga kan, menikah itu kan bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar melakukan akad untuk menghalalkan farji saja, melakukan akad untuk menghalalkan hubungan badan saja, tidak seperti itu. Tetapi kita hendak membangun generasi yang soleh, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kita ingin membentuk generasi yang seperti itu gitu kan. Oleh karena itu yang dipilih itu kan sebagai pasangan tentunya adalah pasangan yang punya potensi anak-anak ini nanti lahir dari rahimnya itu adalah anak-anak yang soleh sebagaimana kesolehan ibunya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika si pezina ini belum berhenti dari profesinya untuk melacurkan diri itu, adakah gitu kan seorang laki-laki yang kemudian rela istrinya itu masih menjalankan profesi pelacurannya itu, waliyadzubillah gitulah. Artinya ini kedepannya itu untuk kemaslahatan rumah tangganya, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama ini kenapa kok ada yang membolehkan kemudian ada yang mengharamkan? Di satu sisi para ulama yang mengharamkan tadi seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal ini lebih cenderung kepada menghindarkan kaum muslimin ini dari bahaya, madarat risiko yang akan terjadi.
maka sudah haram ini, diputus di tengah jalan gitu loh. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau lihat ini adalah suatu hal, kalau memang hukum asalnya itu Allah belum tegas mengharamkan, itu nggak boleh seorang muslim itu menyatakan haram kalau Allah belum tegas mengharamkan. Jadi kehati-hatian dalam menetapkan suatu hal itu haram. Nah, Imam Syafi'i lebih melihat ke arah itu gitu loh. Jadi misalnya sekarang ya, dalam permasalahan rokok itu haram atau kemudian makruh, kenapa masih ada khilaf? Ini bagi yang kemudian melihat pada sisi madarat mafsadatnya ini dan lebih menimbang berat madaratnya itu gitu kan, sudah haram itu. Tetapi kemudian para ulama yang memakruhkan itu kita jangan seuzon dulu mengatakan, oh, ya memang mereka merokok makanya kemudian dimakruhkan gitu kan. Atau nanti ada ulama yang permasalahan musik misalnya, ada ulama yang kemudian makruh saja, terus kemudian kita suuzon kepada mereka gitu kan. Ya karena memang dia gara-gara dia senang musik makanya makruh aja gitu kan, nggak sampai haram. Nanti dulu, artinya kita jaga adab kita dengan para ulama yang menetapkan hukum ini. Boleh jadi ketika mereka itu menyatakan makruh itu, mereka belum menemukan dalil yang tegas gitu loh dalam pandangan fikih mereka, sehingga ketika tidak ada dalil yang tegas gitu kan, untuk menyatakan haram ini hati-hati, karena menyatakan haram ini adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Kalau nanti nyatanya dia halal gitu kan, terus kemudian berani-berani nyatakan haram gitu kan, itu pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah belum halalkan? Nah, ini kan keumuman dalam dalil surah At-Tahrim itu ketika Nabi Muhammad SAW mengharamkan madu itu kan, gara-gara untuk meraih keridhaan istrinya, Allah kalamkan lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa kok kamu berani mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan? Nah, dalam kasus-kasus perkara-perkara yang antara halal dengan haram ini masih ishtibah gitu kan, ada ulama yang menempuh cara belum berani untuk tegas menyatakan haram, tetapi mengajak kaum muslimin itu untuk menghindarinya dengan status hukum makruh gitu aja. Hanya saja kaum musliminnya kalau dengar makruh gitu kan, nggak menghindari, justru kemudian ke situ gitu kan. Ah kan cuma makruh aja, yang ngerokok aja kalau begitu gitu kan. Terus masalah sholat berjamaah kan cuma sunnah, akhirnya ditinggalkan. Waliyadzubillah. Giliran ketika kemudian status hukumnya itu cuma sunnah gitu kan, nggak dilakukan, padahal itu kebaikan. Giliran kemudian status hukumnya itu makruh, ah kan cuma makruh saja, langsung bersegera untuk dilakukan. Ini yang demikian, ini kan sebagian dari kaum muslimin ada yang sikapnya itu seperti itu. Artinya mengedepankan kehati-hatian itu bukan untuk akhirat, tetapi yang dikedepankan itu adalah kesenangannya semata. Nah, ini yang perlu menjadi PR kita bersama dalam dakwah menyampaikan risalah ini. Artinya para ulama ini ketika berbeda pendapat dalam perkara apakah itu haram ataukah itu makruh, itu masing-masing punya sudut pandang yang mereka itu hati-hati di dalamnya. Ada yang lebih hati-hati untuk menetapkan suatu hukum yang Allah belum tegas mengharamkan, ada yang kemudian lebih memandang kepada efek madarat yang diakibatkan kalau tidak diharamkan. Jadi diharamkan itu karena memang ada efek madarat yang besar yang dihasilkan di situ. Allah Ta'ala a'lam. Ini yang berkenaan dengan dengan permasalahan yang terkait di dalam hadis ini. Hendaknya nanti seorang muslim itu dalam menyikapi suatu hal tidak semata menggunakan pandangan fikih. Maksudnya pandangan fikih ini adalah pandangan penetapan status hukum. Tetapi hendaknya seorang muslim itu juga menggunakan pandangan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kira-kira yang dipilih ini meskipun ya hukumnya itu oleh para ulama belum sampai haram, Allah ridho nggak di situ gitu loh. Kalau saya pilih yang ini gitu kan, apakah menjadi pintu kebaikan itu terbuka untuk saya ataukah tidak? Seorang muslim hendaknya demikian. Nah, tadi
contoh kasus wanita yang pezina yang seperti ini gitu kan. Semisal gitu kan, pendapat yang dikuatkan adalah pendapat yang membolehkan tadi kan, pendapatnya Imam Syafi'i tidak sampai haram, boleh gitu. Tetapi dengan menikahi seorang wanita pezina itu, adakah nanti rumah tangga yang dibangun itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Dari seorang wanita yang pezina itu, yang dia masih terus melakukan aktivitas perzinaannya, kira-kira anak yang dilahirkan darinya itu nanti apakah murni anaknya, atau nanti boleh jadi anak laki-laki lain gitu kan, karena belum berhenti dari perzinaan. Terus kemudian anak yang dilahirkan nanti kira-kira mau nggak diajak untuk ayo hafalan Quran gitu kan, dari seorang ibu yang masih belum berhenti dari aktivitas perzinaannya, waliyadzubillah. Nah, kalau yang sudah bertaubat tadi, kita sudah kemukakan pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tadi memperbolehkannya gitu kan. Karena seorang yang bertaubat itu kaman la dzambalah, seperti yang tidak ada dosa baginya dan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dan mudah-mudahan sungguh-sungguh dan konsisten istiqomah di dalam pertaubatannya. Nah, kemudian hadis yang terakhir dalam kitab An-Nikah ini sebelum kita masuk kepada bab Al-Kafa'ah wal Khiyar adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang hubungannya dengan nikah tahlil kemarin. Nikah tahlil kemarin adalah pernikahan untuk menghalalkan seorang istri itu untuk rujuk kembali kepada suami yang pertama karena sudah diceraikan 3 kali oleh suami yang pertama. Itu nikah tahlil kemarin, dan hukumnya disepakati oleh para ulama haram. Perbedaan pendapatnya di kalangan para ulama adalah kalau itu terjadi sah atau tidak akadnya, itu saja. Nah, hadis ini dikenal dengan hadis Imra'atu Rifa'ah atau istrinya Rifa'ah Al-Quradhi. Nah, kalau lihat dari nisbat Al-Quradhi ini, pelaku sejarahnya ini berasal dari apa? Dari kabilah Bani Quraisyah, satu dari 3 kabilah Bani Israel yang ada di Madinah. Namun sudah masuk Islam. Yang dari Bani Quraisyah itu banyak yang masuk Islam. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, tallaqa rajulun imra'atahu thalathan, seorang laki-laki telah menceraikan istrinya itu tiga kali. Fatazawwajaha rajulun, kemudian istri yang sudah diceraikan 3 kali ini dinikahi oleh laki-laki yang lain. Tsumma tallaqaha qabla an yadkhula biha, kemudian diceraikan sebelum sebelum laki-laki ini berhubungan badan dengannya. Karena diceraikan ini dalam riwayat yang lain disebutkan diceraikan kenapa? Karena suami yang kedua ini tidak bisa melakukan hubungan badan dengan wanita ini tadi. Fa arada zawjuha al-awwalu an yatazawwajaha, kemudian suami pertamanya ingin kembali lagi menikahi istrinya ini tadi karena sudah diceraikan oleh siapa? Suami keduanya. Tetapi suami keduanya ini belum pernah melakukan hubungan badan apapun dengan istri ini tadi gitu kan. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya berkenaan dengan hal tersebut. Faqal la, enggak boleh dia kembali kepada suami yang pertama. Tidak boleh kembali kepada suami yang pertama hatta yadzuqa al-akhar, sampai ada laki-laki yang lain merasakannya, min usailatiha, dari manis madunya, dari manis madu dirinya si istri tadi, madzaqa al-awwal, sebagaimana suami yang pertama itu sudah merasakan manis madunya istri ini tadi gitu. Al-hadits muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih dan kemudian lafadznya ini oleh al-Imam Muslim. Nah, di dalam riwayat yang lainnya ini, kalau ini kan riwayat hadisnya Ibunda Aisyah yang menceritakan gitu.
Nah, riwayat yang lainnya ini dialog atau percakapan antara Nabi dengan wanita tadi, Imra'atu Rifa'ah tadi, disampaikan. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suami yang kedua ini, wa innahu baini wa bainaha kahutbatis saub. Jadi suami saya yang kedua ini dengan saya itu seperti ujung pakaian ini. Jadi ujung pakaian itu kalau antum mau tegakkan gini kan dia letoy gitu kan. Nah, melihat apa yang diungkapkan demikian, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Paham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isyarat tersebut itu menunjukkan adalah ketidakmampuan suami yang kedua ini untuk melakukan hubungan badan. Jadi Nabi paham maksudnya, sehingga kamu mau kembali, kayaknya kamu ini mau kembali sama Rifa'ah ya, sama suami yang pertama. La, nggak boleh kata Nabi. Hatta tadzuqi usailatahu, sampai kamu bisa merasakan manis madunya suami kamu yang kedua. Gitu loh. Manis madunya suami kamu yang kedua, wa yadzuqa usailataki, dan suami kamu yang kedua itu juga merasakan manis madunya dirimu gitu. Itu hadis ini. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, bolehnya menggunakan perumpamaan dalam komunikasi keseharian kalau perumpamaan tersebut itu bisa langsung dipahami pesan yang hendak disampaikan. Tapi terkadang orang bikin perumpamaan malah nggak dipahami pesannya. Kalau ini dalam hal ini pesan dipahami, dan menggunakan perumpamaan yang seperti ini dalam rangka agar pertanyaan yang disampaikan itu tidak tersampaikan dengan bahasa yang vulgar. Nah, maka hadis ini juga mengajarkan kita adab di dalam bertanya dan di dalam menjelaskan sesuatu yang sifatnya itu privasi suami istri. Hendaknya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak langsung lugas menyebutkan itu, namun yang lebih layak secara tradisi bahasa masyarakat setempat untuk dibicarakan di ruang publik, dibicarakan di ruang umum. Jadi kan bahasa-bahasa yang berkenaan dengan hubungan suami istri itu hendaknya itu antara suami istri saja gitu kan. Ketika nanti aktivitas tersebut itu terpaksa hendak harus disampaikan sisi hukumnya atau sisi adabnya, hendaknya kemudian disampaikan dengan bahasa-bahasa kalau sebisa mungkin melakukan perumpamaan, atau pilih nanti bahasa-bahasa yang tidak vulgar untuk menyebutkan hal tersebut. Ini adab yang diajarkan di dalam hadis ini. Dan kemudian dalam hadis ini kebolehan seorang wanita itu bertanya dengan ahli ilmu yang dia merupakan lawan jenis gitu. Dan kemudian sebaliknya gitu kan, seorang laki-laki yang lawan jenis itu boleh bertanya dengan ulama yang wanita dengan menjaga adab-adab, artinya menjaga jarak gitu kan, dan seperlunya yang ditanya apa gitu, berkomunikasi. Kalau misalnya seorang ahli ilmu itu wanita, nah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan banyak para tabiin yang datang kepada mereka untuk menuntut ilmu. Namun kemudian ada jarak, dan ini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan untuk meletakkan hijab penghalang antara mereka yang datang kepada istri Nabi itu untuk bertanya tentang ilmu yang mereka ketahui yang ada di ruangan privasinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tata cara hukum mandi dalam Islam itu bagaimana, itu kan yang menjelaskan istri-istri Nabi, bukan sahabat-sahabat yang lain, karena sahabat yang lain tidak menyaksikan bagaimana Nabi mandi. Nah, jadi yang menggambarkan bagaimana mandi itu di dalam Islam yang nilainya itu ibadah, itu istri-istri Nabi. Nah, datang yang bertanya ini kan tidak semuanya perempuan, laki-laki juga datang. Nah, yang diperhatikan di sini adalah menjaga jaraknya itu tadi. Nah, untuk kasus istri Nabi wajib untuk meletakkan hijab. Selain istri Nabi gitu kan, selain istri Nabi yang lebih dianjurkan adalah sama, yaitu antara antara laki-laki dengan perempuan kalau misalnya diperlukan untuk bertanya
perkara masalah agama. Seorang wanita yang dia hendak bertanya masalah agama dengan ulama yang dia merupakan lawan jenisnya, itu hendaknya ada batasan penghalang antara dirinya dengan ulama tersebut gitu kan. Demikian pula nanti dalam hal pengajaran Islam di kelas atau dan lain sebagainya. Kalau di kelas ini kan susah untuk menggunakan hijab gitu. Kalau guru menjelaskan gitu atau dosen menjelaskan, ada beberapa peraga yang memang harus disaksikan secara visual gitu. Susah untuk meletakkan hijab, maka yang dijaga adalah jarak dan kemudian adab atau tata krama komunikasi antar laki-laki dan perempuan yang dia bukan mahramnya, ini tetap harus dijaga. Saya kira itu yang hendaknya kita perhatikan dalam hal ini berdasarkan dari hadis yang kita dapat ini. Karena di dalam hadis Imra'atu Rifa'ah ini saya tidak mendapati riwayat yang menyebutkan antara Nabi dengan wanita yang bertanya itu ada hijab gitu kan. Saya tidak mendapati itu gitu kan. Tetapi pertanyaan tersebut itu terjadi, wanita ini datang, namun yang nampak dalam hadis ini memang ada jarak. Nah demikian pula ketika Nabi SAW nanti di Haji Wada, itu kan wanita dari Khusaimiyah itu datang, di mana Fadl ibn Abbas itu melihat wajahnya, dan kemudian wanita tersebut disampaikan oleh Nabi memang dia cantik dan Fadl bin Abbas itu ganteng gitu loh. Artinya tidak ada hijab antara Nabi SAW dengan wanita yang bertanya kepada Nabi itu. Sampai-sampai Fadl bin Abbas yang dibonceng Nabi di belakang untanya itu melihat dirinya gitu kan. Nah tetapi yang dijaga adalah jarak itu tadi, dan kemudian rambu-rambu komunikasi antar laki-laki yang bukan mahramnya. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Nanti pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah biidznillah kita sudah masuk bab yang baru, yaitu bab al-kafa'ah wal khiyar. Bab al-kafa'ah wal khiyar ini secara singkat saya sampaikan menjelaskan tentang kufu. Kufu itu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan ini dalam hal apa? Apakah dalam hal status sosial, dalam hal kepemilikan harta gitu kan. Kalau yang laki-laki miskin kemudian perempuan kaya, ini sekufu enggak? Setara enggak gitu loh. Kalau nanti dari kalangan yang status sosialnya tinggi gitu kan, pendidikannya tinggi, sementara nanti pasangannya itu pendidikannya itu tidak tinggi tingkatan pendidikannya, apakah ini sekufu atau tidak? Nah, ini insyaallah akan kita bahas pada bab selanjutnya, itu bab al-kafa'ah wal khiyar. Dan khiyar ini nanti pada sunnah untuk memilih apakah bercerai atau tidak yang dilimpahkan kepada seorang istri nanti. Nanti bagaimana mekanismenya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah berarti 2 pekan lagi ya, karena pekan depan insyaallah biidznillah kita ke pelajaran ulumul hadis selanjutnya lagi, baru ke fikih nikah ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.